Ayo, ayo, teman-teman. Terakhir, Pak. Oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 164 ya. Sudah banyak nih. Ini saya nggak tahu nih sampai episode berapa kita bisa kita bisa terus tayang ini. Tapi saya akan usahakan rutin ya. Karena sekarang ternyata juga saya makin sibuk nih. Karena ya ada event Copras-Capres ya, jadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan dengan sangat serius. Jadi lumayan sibuk. Nah, ini yang juga jadi pertimbangan apakah masih akan tetap bisa taping secara rutin seperti ini atau tidak. Baik, kali ini saya ingin memberikan judul siaran mikrofon dengan tema apakah Pak Jokowi bisa netral? Nah, gitu nih. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Wah, ini nggak mungkin netral nih Pak Jokowi ya. Karena anaknya ikut maju pilpres. Mau gimana juga nggak mungkin netral nih Pak Jokowi kan gitu. Ini soal persepsi dan soal bayangan, tapi harus kita dudukkan di tempat yang benar soal persepsi ini gitu ya. Dan kemarin kan juga ada makan siang ya. Pak Jokowi mengundang makan siang para baca pres. Ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada Mas Ganjar. Makan siang di istana kemarin jam 1 itu. Dipanggil semuanya, kemudian mereka makan siang berempat. Presiden yang sedang berkuasa, makan siang dengan calon penggantinya. Dan tampak di meja itu calon pengganti Pak Jokowi bukan Gibran. Calon pengganti Pak Jokowi di meja itu adalah Pak Prabowo, atau Mas Anies, atau Mas Ganjar. Saya tidak mau membahas soal posisi duduk mereka ya. Siapa yang dapat full kamera gitu ya. Siapa yang cuma separuh wajah kena kamera. Siapa yang cuma kepala bagian belakang kena kamera. Saya nggak mau bahas itu. Dan menurut saya itu cuman ya, remeh-remeh lah ya. Remeh-remeh lah. Tidak akan berpengaruh banyak terhadap pilihan masyarakat. Dan yang menarik kemarin dalam makan siang itu juga Mas Anies dan Mas Ganjar juga menyatakan mereka menyampaikan aspirasi bahwa Pak Jokowi harapannya mereka itu bersikap netral terhadap kontestasi pilpres ini. Mas Anies bilang bahwa dia di lapangan banyak bertemu dengan orang-orang yang sayang dengan Pak Jokowi dan harapan mereka adalah Pak Jokowi bisa bersikap netral dalam kontestasi pilpres ini. Dan Mas Ganjar juga punya aspirasi yang sama kira-kira, bahwa ya memang harapannya adalah Pak Jokowi bersikap netral. Pak Prabowo nggak punya harapan apa-apa soal itu karena buat dia yakin Pak Jokowi sudah paham apa yang harus dilakukan dalam rangka tugas beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kita bahas sekarang lah soal netral ini. Jadi saya mau dudukkan dulu soal netral ini ya. Kalau soal netral ini secara perasaan Pak Jokowi nggak mungkin netral. Secara perasaan kan anak dia ada yang jadi calon wakil presiden. Nggak mungkin perasaan dia kemudian saya dukung Ganjar aja atau saya dukung Anies aja nih secara perasaan. Secara perasaan dia tentu ingin anaknya juga mendapatkan hasil yang baik, gitu kan? Dan kebetulan sekarang anaknya berpasangan dengan Pak Prabowo, gitu. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dia bisa bersikap netral. Dia bisa untuk tidak menggunakan kedudukan, posisi dan kewenangannya untuk tidak disalahgunakan. Gitu. Saya ingin mengasih contoh yang ekstrim aja. Kalau kali ini kan orang menuduh Pak Jokowi nggak mungkin netral, pasti nggak netral, pasti mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenangkan Prabowo Gibran, mumpung dia masih berkuasa, dan pasti Prabowo Gibran menang gara-gara dia masih berkuasa. Tunggu dulu, nggak begitu sejarahnya di Republik ini, ya, nggak begitu. Soal netral-netralan ini jangankan anak yang maju. Pak Jokowi itu pernah maju jadi capres ketika dia sendiri jadi presiden. Tahun 2019 Anda bayangkan, nggak ada orang yang bilang netral-netral tuh. Gitu. Ketika 2019 itu kan Pak Jokowi jadi calon presiden. Presidennya dia juga. Ini kalau sekarang kan calon presidennya bukan dia nih. Calon presidennya ada Pak Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Tahun 2019 itu calon presidennya dia juga. Sementara presidennya dia juga. Coba kita lihat ketika maju tahun 2004, Pilpres 2004, Ibu Megawati maju sebagai calon presiden.
Presidennya siapa? Ibu Mega. Ya, calon presiden siapa? Ibu Mega waktu itu. Pak SBY tahun 2009 maju jadi calon presiden. Presidennya siapa waktu itu? Pak SBY juga. Jadi kita tuh sudah mengalami lah ya. Kita sudah mengalami hal-hal yang seperti ini. Ini anak yang maju. Jangankan anak yang maju, diri sendiri maju ketika masih jadi presiden juga ada. Tapi ada nggak yang kita bilang kayak gini, wah ini netral dong. Bisa netral nggak kayak gini-gini. Jadi menurut saya sebagai pribadi dia tentu nggak netral. Tapi dengan kedudukan sebagai kepala negara, dengan kedudukan sebagai kepala pemerintahan, iya dia nggak bisa nggak netral. Ya kan? Karena kalau menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan, menggerakkan infrastruktur birokrasi, TNI Polri yang harusnya netral, itu bisa diketahui orang dengan mudah. Buktinya kemarin sudah ada video-video tuh. Ya saya nggak tahu video itu apakah misalnya dia masih dalam rangka tugas, atau dia sedang cuti, atau dia sedang tidak di jam kerja, kemudian bekerja untuk kampanye politik dan bukan ke struktur yang ada di bawah dia. Misalnya Wamendes kemarin, saya nggak tahu dia bicara di hadapan siapa, ya kan? Tapi memang harus hati-hati. Seluruh aparat negara hari ini harus hati-hati jika ingin berkampanye. Ya, itu misalnya menteri yang harus berkampanye, ya dia harus cuti. Dia harus di luar jam kerja. Karena kalau tidak, kamera ada di mana-mana. Apalagi kalau menyalahgunakan kewenangan, kamera ada di mana-mana. Ada ratusan juta kamera di Republik ini dengan zaman yang sekarang ini, dan nggak bisa ditutup-tutupi itu, dan nggak bisa disembunyikan, apapun tuh nggak bisa disembunyikan. Mau umpet-umpetan juga ada aja, kamera ada aja. Gitu. Nggak bisa tuh serapi-rapinya kita bikin, akan ada aja kamera tuh yang menangkap sebuah tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Jadi kita dudukan kembali bahwa Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi pernah maju jadi calon presiden ketika diri mereka sendiri jadi presidennya. Apakah itu bisa netral? Dan apakah itu selalu akan menjamin kemenangan? Nggak kayak gitu juga kan? Ibu Mega ketika maju jadi calon presiden tahun 2004, beliau sendiri presidennya. Dan masyarakat Indonesia memutuskan bahwa pemenangnya bukan Bu Mega. Pemenangnya Pak SBY waktu itu. Tahun 2009 memang Pak SBY menangnya menang besar, ya. Walaupun bukan 2 calon waktu itu, tapi menangnya menang besar. 3 calon waktu itu Pak SBY menang besar. Ya kan? Tahun 2019 juga Pak Jokowi menang besar. Ya kan? Menang cukup besar lah, dengan 2 calon menang cukup besar. Tapi nggak selalu masyarakat Indonesia bisa ditaklukkan dengan menggerakkan birokrasi. Ini bangsa yang terlalu besar. Ini bukan level pilkades atau pilkada kabupaten kota yang bisa dikontrol dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu. Ini masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ini sudah melebihi big data ini, ya. Big data yang sangat objektif ini. Jadi apapun yang dipilih oleh masyarakat udah pasti itu pilihan yang benar tuh. Kalau ada intimidasi pasti kebuka ke publik. Kan nggak mungkin cuma 1-2 orang yang diintimidasi kemudian menang. Kan perlu lebih dari 100 juta orang yang diintimidasi supaya bisa menang kalau mau kayak gitu. Dan itu pasti kebuka ke publik, nggak mungkin bisa ditutup-tutupi. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, itu kan pasti menyangkut hajat hidup ratusan juta orang. Dan nggak mungkin tidak dibuka ke publik. Hari begini, nggak mungkin nggak bisa ketahui dengan mudah oleh masyarakat. Jadi justru ini bisa blunder. Kalau tiba-tiba ada aparatur negara yang terlalu bersemangat, pengen menunjukkan baktinya, pengen menunjukkan jasanya untuk calon presiden terpilih, kemudian ada aparat negara yang harusnya netral, kemudian overacting, melakukan sesuatu di masyarakat, pasti kebongkar. Dan itu akan jadi blunder besar buat capres itu. Capres dan cawapres itu. Jadi saya sih nggak pernah khawatir ya soal untuk negara sebesar ini, khawatir soal ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, karena hari ini zaman sudah serba terbuka. Nggak mungkin tidak diketahui. Pasti bocor aja itu. Dan ketika bocor, blunder buat siapa? Blunder buat calon yang didukung kan? Makanya hati-hati juga ini nanti. Bisa jadi ada kontra operasi nih. Ada kepala desa yang disuruh ya terang-terangan untuk mendukung capres tertentu, ternyata operasi dari lawan. Hati-hati juga. Karena ketika ini terbuka, yang akan merasakan blundernya, yang akan merasakan akibat negatifnya adalah capres yang didukung oleh orang-orang yang blunder ini. Jadi begitu. Jadi kalau saya sih merasakan kemarin makan siang itu,
Itu adalah bagian dari politik khas Indonesia. Politik Indonesia memang harusnya begitu. Orang yang saling berseberangan, ya, orang yang saling berkompetisi tetap bisa makan di satu meja di luar event mandatori. Kalau event mandatori misalnya di KPU, ya mereka duduk semeja lah. Ya, kalau ada KPU manggil, penyelenggara manggil, ya mereka duduk semeja lah. Tapi kalau event ini kan nggak mandatori. Bahkan event ini menyesuaikan dengan jadwal capres-capres yang jadwalnya padat. Mas Anies kan awalnya nggak bisa tuh. Tapi akhirnya setelah disesuaikan jadwalnya, akhirnya beliau bisa. Mas Ganjar juga padat jadwalnya, akhirnya setelah disesuaikan beliau bisa. Pak Prabowo juga begitu. Di tengah kepadatan jadwalnya disesuaikan, akhirnya mereka bisa ketemu harinya hari Senin kemarin. Begini harusnya negara ini dibangun nanti, memang berkompetisi. Berkompetisi untuk menjadi siapa yang juara satu. Tapi setelah juara satu nanti membangun bangsa ini nggak bisa sendiri-sendiri. Membangun bangsa ini harus bersama-sama. Karena talentnya tersebar nih. Bakat-bakat dan sumber daya untuk mengurus bangsa ini tersebar. Ada di pemenang nanti, ada di pemenang kedua mungkin nanti, ada di pemenang ketiga mungkin. Bakat-bakat untuk mengurus negara ini tersebar. Jadi kalau negara ini nanti diurus bersama-sama, menurut saya akan jauh lebih baik, ya. Jadi ide dan cita-cita untuk menggapai Indonesia maju tahun 2034, tahun 2039, atau pas Indonesia emas 2045, itu tidak hanya menjadi mimpi, itu menjadi kenyataan. Dan itu pasti hanya akan menjadi kenyataan kalau kita bisa menjaga stabilitas dan kebersamaan selama beberapa tahun ke depan. Karena kalau kita berpecah belah, ya, terpecah dalam konflik yang sangat dalam seperti politik identitas 2014-2019, nggak bisa kita ngebangun. Nggak bisa kita mencapai Indonesia emas itu, cuma omong kosong aja. Karena apa? Kita sibuk berantem. Sementara kondisi dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Ya, sudahlah kondisi di dunia nggak baik-baik aja, di dalam pun kita berantem. Jadi gimana caranya kita menggapai negara maju, kan itu akhirnya jadi angan-angan dan harapan kosong aja. Jadi begitu. Jadi kita belajar sejarah yang fair aja. Ya, kalau soal netralitas, Ibu Mega pernah maju jadi calon presiden ketika dia jadi presiden. Pak SBY pernah maju jadi calon presiden ketika dia sendiri jadi presiden. Pak Jokowi juga begitu. Hari ini Mas Gibran maju jadi cawapres kemudian ditakutkan tidak netral, ya kita buka aja semua. Publikasikan aja semua yang menurut kita tidak benar dan menyalahi undang-undang. Ya. Karena hari ini kalau sudah terang benderang terbuka, opini publik sudah digerakkan oleh sesuatu yang dianggap menyalahi aturan, ya buat saya itu nggak bisa dihadang. Ya. Kemudian soal pilihan masyarakat juga nggak bisa diatur oleh 1-2 lembaga negara. Bahkan tidak bisa diatur oleh negara itu sendiri. Ketika tahun 2014, Pak SBY masih jadi presiden, yang maju jadi cawapres itu besannya Pak Presiden. Kan kira-kira sama aja, mirip aja. Yang maju jadi cawapres adalah besannya Pak Presiden, Pak Hatta Rajasa waktu itu. Tapi publik milih Pak Jokowi. Gitu. Dan saya yakin juga waktu itu Pak SBY walaupun besannya maju jadi calon wakil presiden, beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai kepala pemerintahan netral. Karena kalau nggak pasti kebuka waktu itu. Orang HP udah di mana-mana kok. Kamera udah di mana-mana. Tapi secara perasaan, saya yakin Pak SBY nggak netral. Saya yakin secara perasaan Pak SBY pengen besannya jadi wakil presiden terpilih. Jadi kita bedakan sesimpel itu aja. Secara perasaan Pak Jokowi hari ini juga nggak mungkin netral. Pak Jokowi pasti pengen Mas Gibran menang. Tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, Pak Jokowi nggak bisa menyalahgunakan itu. Karena sekali dia salah gunakan akan terbuka ke publik. Dan itu akan jadi blunder dan mengakibatkan efek negatif terhadap Prabowo dan Gibran. Sekaligus juga mungkin ini peringatan lah buat ASN gitu. Kemarin kan Pak Jokowi juga pidato di depan para pejabat kepala daerah. Ada 6 arahan Pak Jokowi. Ada soal menjaga harga-harga, mengendalikan inflasi, ya, menjaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan, kayak gitu-gitu. Kemudian menjaga supaya investasi tetap dilayani dan berjalan lancar. Ada juga pesan soal memberikan backup full terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu kepada KPU dan Bawaslu tanpa intervensi sama sekali. Kalimat Pak Jokowi tegas. Ya, berikan backup full bantuan terhadap penyelenggara pemilu, terhadap Bawaslu tanpa intervensi sama sekali. Itu bagian dari bentuk Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia netral.
Tapi orang tentu nggak percaya, ya nggak apa-apa, buktikan aja nanti gitu. Kan ini akan terbukti sebaliknya kalau memang sebaliknya, ya. Tapi kalau nggak ada intervensi, ya, nggak ada pengerahan aparatur negara, Anda nanti juga harus akui bahwa ini memang pilpres yang berjalan dengan baik, dengan netral, gitu. Jadi menurut saya semua sekarang pasti ada buruk sangka, pasti ada was-was, pasti ada rasa khawatir. Tapi semua was-was, buruk sangka, dan rasa khawatir itu harus dibuktikan di lapangan nanti. Harus dibuktikan di lapangan nanti. Dan soal hasil, menurut saya, pilihan politik masyarakat Indonesia yang sebesar ini, 270 juta lebih penduduknya, mungkin 200 juta pemilihnya, itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jadi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, itu betul-betul aspirasi dan hasil rasionalitas masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu saja yang mungkin kita bisa bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.